Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang ilmu nahu membaca kitab Ajurumiyah. Sebelumnya kami ingin memberitahukan kepada para pendengar, para teman-teman, para sahabat pecinta ilmu nahu, yang di dalam penjelasan kami kalau ada yang kurang paham, kurang dimengerti, ini bisa dihubungi atau bisa diberikan pertanyaan melalui grup WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, ataupun juga melalui email, ataupun juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu mengenai isim-isim yang di-i'rab dengan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Isim-isim yang di-i'rabkan dengan huruf itu ada 4 macam. Isim yang di-i'rab dengan huruf maksudnya yang menjadi tanda i'rabnya huruf, yaitu huruf waw, huruf ya, dan huruf alif ataupun huruf nun. Nah, jadi isim-isim yang di-i'rab dengan menggunakan huruf itu ada 4. Mana saja? Yang pertama, at-tasniyatu. Yang pertama adalah isim tasniyah. Nah, isim tasniyah ini cara i'rabnya yaitu dengan menggunakan huruf. Yang menjadi tanda i'rabnya adalah huruf. Yang pertama isim tasniyah. Yang kedua, wa jam'ul muannatsis salimu. Yang kedua, jamak muannas yang salim. Yang ketiga, wal asma'ul khamsatu. Yang ketiga, isim yang 5. Yang keempat, wal af'alul khamsatu. Yang keempat adalah fi'il yang 5. Nah, apa itu fi'il yang 5? Wahya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Nah, ini adalah fi'il yang 5. Nah, jadi yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 pembahagian. Yang pertama tasniyah, isim tasniyah. Yang kedua jamak muannas yang salim. Yang ketiga isim yang 5. Yang keempat fi'il yang 5. Ya, kemudian sekarang dijelaskan satu persatu. Mulai yang pertama, yaitu mulai dari tasniyah. Nah, maka oleh musannif mengatakan, fa'ammat tasniyatu, maka adapun tasniyah, faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhfadu bil ya'i. Isim tasniyah dirafa' dengan menggunakan alif, dinasab dan dikhafad dengan menggunakan huruf ya. Nah, contohnya misalnya isim tasniyah zaidani. Nah, jadi ketika dia rafa, qama zaidani. Nah, yang menjadi tanda rafa'nya adalah alif yang ada di hadapan huruf dal. Qama zaidani. Nah, qama zaidani, di depan huruf dal ada alif. Itu alif tersebut merupakan tanda daripada rafa'. Kemudian yang kedua, watun sabu wa tuhfadu bil ya'i. Nah, isim tasniyah itu dia dinasab dan dijar, dihafad dengan menggunakan huruf ya. Makanya di dalam kalimat ra'aitu zaidaini. Nah, jadi sebelum huruf nun ada huruf ya. Ya itu adalah tanda daripada nasab. Begitu juga ketika dijar, marartu bizaidaini. Nah, marartu bizaidaini. Nah, ya yang ada di sebelum huruf nun itu adalah ya tanda bagi hafad.
Kemudian yang kedua tadi, yang pertama isim tasniyah, yang kedua jamak muannas yang salim. Nah, jamak muannas yang salim, wa ammal jam'ul, yang kedua mohon maaf di sini ada salah pengetikan. Nah, ini sebenarnya di sini yang kedua tadi bukan jamak muannas yang salim. Akan tetapi yang betul jamak muzakkar yang salim di sini. Di sini jamak muzakkar. Jamak muzakkar yang salim. Nah, jadi yang kedua jamak muzakkar yang salim. Wa ammal muzakkaris salimu fayurfa'u bil wawi. Adapun jamak muzakkar yang salim, cara i'rabnya dirafa' dengan huruf waw. Nah, dirafa' dengan waw, wa yunsabu wa yuhfadhu bil ya'i. Yang kedua jamak muzakkar yang salim. Nah, jamak muzakkar yang salim itu dirafa' dengan waw, dinasab dengan ya, dijar, dihafad juga dengan ya. Misalnya pada kalimat muslimuna, ketika rafa' qamal muslimuna. Di ketika nasab dan jar, ra'aitul muslimina, marartul bil muslimina. Jadi yang menjadi tanda i'rabnya adalah yang pertama ketika rafa' huruf waw sebelum nun. Qamal muslimuna. Nah, ketika nasab dan jar yang menjadi tanda i'rabnya, adalah huruf ya, yaitu ra'aitul muslimina, huruf ya sebelum nun, dan marartu bil muslimina, huruf ya yang sebelum nun. Kemudian yang ketiga, wal asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tufadhu bil ya'i. Jadi adapun isim yang 5 maka dirafa' dengan waw. Dinasab dengan alif, dihafad dengan ya. Nah, contoh. Nah, kita berikan satu contoh. Abuka adalah isim yang 5. Maka di ketika rafa' kita mengatakan qama abuka. Nah, jadi tanda rafa'nya di situ yaitu huruf waw. Di ketika rafa' menggunakan huruf waw, qama abuka. Di ketika nasab menggunakan alif, misalnya ra'aitu abaka. Nah, abaka yang menjadi tanda i'rabnya adalah alif. Nah, alif yang ada di depan huruf ba, kemudian dikhafad dengan ya. Misalnya marartu bi abika, yang menjadi tanda jarnya, tanda khafadnya adalah huruf ya setelah huruf ba. Kemudian yang keempat, wa ammal af'alul khamsatu, yang keempat adalah fi'il yang 5. Fi'il yang 5 itu contoh di atas seperti yaf'ilani, taf'ilani, yaf'iluna, taf'iluna, taf'ilina. Nah, itu contoh pada fi'il fa'ala. Kalau pada fi'il-fi'il yang lain kita tinggal mengkiaskan. Misalnya pada daraba, yang menjadi fi'il yang 5-nya yadribani, tadribani, yadribuna, tadribani, yadribani, yadribuna, tadribani, tadribuna, tadribina. Ataupun misalnya pada fi'il yang lain, yaqumu, yaqumani, yaqumuna, taqumani, taqumuna, taqumina. Nah, itu adalah fi'il-fi'il yang 5. Jadi pada fi'il yang 5 ini, wa ammal af'alul khamsatu faturfa'u bin nuni, maka dirafa'kan dengan menggunakan nun. Fi'il yang 5 dirafa' dengan nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi khasfiha. Ketika dinasab dan dijazam, dia dengan cara membuang huruf nun tersebut. Nah, jadi ketika rafa' dia yaf'ilani. Ketika nasab dan jar menjadi yaf'ila. Nah, begitu juga
Misalnya yaf'iluna di ketika rafa, yaf'iluna di ketika nasab, dan di ketika khafat dengan cara membuang nun, yaitu dengan membaca yaf'ilu. Nah, yaf'iluna di ketika rafa, yaf'ilu di ketika nasab, yaf'ilu di ketika jazam. Sekian pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas masalah fi'il, babul af'al. Sekian untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.